Sebenarnya saya tidak masalah, saya sudah menerima keadaan putri saya, Mas. Hmm, Karena itu merupakan sudah anugerah dari Tuhan. ya, Iya. Tapi yang jadi masalah istri saya, tidak mau menerima keadaan Wita. Setiap hari dia hanya marah, dia benci sama Wita. betul, betul, Mbak. Sebegitunya. Tidak betul kan? Kenapa kamu bilang tidak betul, Win? Kenyataannya setiap hari kamu marah-marah tuh sama Wita. Kamu pikir Sudah, sebentar. Yang akan kita angkat pada episode kali ini cukup membuat kita terenyuh juga ya. Ya, Jadi betul. sepasang suami istri, mereka menikah cukup lama. Tidak tahu apakah mereka menikahnya atas dasar cinta. Yang jelas anak pertama agak-agak tidak dikehendaki, ya. Sempat mau digugurkan, Iya. begitu lahir ternyata cacat dan sang ibu barangkali traumatik dengan pengalaman membuat anak itu lahir gitu ya. Dan begitu anak keduanya lahir terjadi perbedaan perlakuan dan membuat sang suami merasa tidak nyaman gitu. Kenapa istrinya membeda-bedakan kasih sayang dia nih? Iya. Tapi sekarang kita mungkin mendengar versi cerita Betul, belum lengkap. belum. Asal muasalnya bagaimana, bagaimana kejadian ini bisa menjadi satu pernikahan, itu semuanya nanti akan kita tanyakan bersama-sama. Mudah-mudahan, insya Allah, Insya Allah. Ya, ini malam ini kita hari bisa baik, bulan memberikan. baik, ya. Ya, Setuju Bu ya? Baik, setuju kita ya. berusaha untuk mudah-mudahan malam mengatasi. ini mereka bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi kehidupan mereka. Baik, sebelum itu kita lihat VT berikut ini. Seorang ibu adalah pelindung bagi anak-anaknya. Tapi saya nggak tahu apa yang ada di benak istri saya. Kenapa dia selalu membeda-bedakan antara Intan dengan Wita? apa? Cepet-cepetan ya masukinnya ya. Padahal kalau dia sadar, Wita adalah anak kandung kami. Saya rasa saya sudah bersikap adil terhadap anak-anak saya. Kenapa suami saya selalu komplain dengan hal itu? Kasihan kalau Wita harus dibanding-bandingkan dengan Intan. Padahal kan mereka berdua sama-sama anak kandung kamu. Kalau saya lebih perhatian dengan anak yang sempurna, itu wajar dong. Siapa sih yang mau punya anak cacat? Saya nggak mau kalau istri saya terus-terusan bersikap seperti ini. Kalau dia tidak mau berubah sikapnya, saya akan tetap menceraikan dia. Kalau keadaan seperti begini terus, saya siap berpisah dengan suami saya asalkan Intan ikut saya. Mbak pemirsa, saya menonton VT-nya pun sudah agak mulai tersentuh gitu ya. Ya. Ada yang Ya. berlinang air mata, ya Allah ada anak yang tidak punya dosa apapun terlahir ke dunia dan ternyata mendapatkan treatment yang agak berbeda dari orang tuanya. Ya, dan ironisnya lagi mungkin dari melihat VT tadi kita sama-sama sudah bisa meraba kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi pada putri mereka yang pertama ya, yang terlahir dalam keadaan kondisi apa yang disebut dengan tunaganda ya Bu ya? Tunaganda. Oh ya, Bu Wina. Ya, Apa itu kalau, tunaganda, Bu? Secara mental jauh di bawah rata-rata dan juga secara fisik tidak mampu melakukan apapun, kita menggunakan istilah sebagai tunaganda ya. Jadi lebih dari satu kecacatannya. Tapi ini kan bukan salah dia kan? Bukan salah Kenapa dia. dia udah menanggung penderitaan begitu dan akhirnya juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil dibandingkan adiknya yang lahir normal? Iya, memang seharusnya tidak demikian ya orang tua, tetapi kita juga tidak bisa mengingkari bahwa seorang ibu ataupun seorang ayah itu mempunyai kepribadian tertentu, punya pengalaman tertentu berkaitan dengan anak ini. Barangkali ada sesuatu yang harus kita gali lebih dalam lagi sebetulnya apa yang ada di balik perilaku si ibu ini. Tapi Bu Wina, biasanya insting seorang ibu itu kan selalu merengkuh anaknya ya, apapun bagaimanapun kondisi anaknya. Saya nggak tahu, ibu-ibu di sini mungkin setuju. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, insting kita nomor satu adalah melindungi anak yang kita lahirkan. Kira-kira Normalnya begitu. Normalnya insting begitu. itu yang bisa merubah berarti kan sesuatu yang benar-benar memiliki potensi merusak yang begitu tinggi sehingga bisa merubah insting seorang wanita seperti Betul, itu. ada sesuatu yang besar di balik perilakunya ini. Ada suatu peristiwa yang membuat si ibu ini berubah perasaannya, perilakunya terhadap anak yang dilahirkan. Kali ini soalnya anak kandung ya, Mas Helmi. Ya, Kita anak pernah kandung, waktu itu beberapa saat yang lalu juga hadir masalah di sini. Dia berubah tapi terhadap anak angkat. Betul. Nah, ini kan kepada anak Kandung kandung harus kita lihat. Oke, Mas Helmi. Baik, barangkali sudah tidak sabar kita untuk menghadirkan mereka berdua. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih mereka mau sharing.
Ya. Aku capek bicara sama kamu. Kamu nggak pernah mengerti masalah ini. Apalagi yang harus aku bicarakan? Kamu selalu gitu kalau saya ngomong. Ya memang kenyataannya kamu tidak mau mengerti. Kamu yang tidak Oke, Mas. mengerti saya. tahu nggak? Oke. Udah. Sabar. Ya, saya Helmi Yahya. Oke. Ini Selamat Dian Nitami. malam. Selamat malam, Mas Mbaknya siapa Imron. namanya? Ya, Wiwin. Wiwin. Ya. Oke. Oke, Oke. ya kita cukup bersimpati lah dengan apa yang terjadi di rumah sekarang ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi, Mas Imron? Sebenarnya yang terjadi segini, Mas. Saya menikah dengan Wiwin sudah berlangsung selama 13 tahun. 13 tahun terus? Saya sudah dikaruniai 2 putri. Putri pertama saya bernama Wita dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna. Putri kedua saya bernama Intan dilahirkan dalam keadaan sehat dan sempurna. Sebenarnya saya tidak masalah, saya sudah menerima keadaan putri saya, Mas. Karena itu merupakan sudah anugerah dari Tuhan. Ya. Ya. Tapi yang jadi masalah istri saya tidak mau menerima keadaan Wita. Setiap hari dia hanya marah, dia benci sama Wita. Betul, Mbak. Sebegitunya. Tidak betul. Kenapa kamu bilang tidak betul, Win? Kenyataannya setiap hari kamu marah-marah tuh sama Wita. Kamu pikir Sudah, sebentar. Coba kita malam ini Mas Imron, Mbak Wiwin datang ke sini pasti bukan untuk berantem, ya. Buktinya Tapi Anda datang kemari ya. Buktinya Anda berdua datang kemari berarti sebenarnya ingin mendapatkan solusi. Kenapa, Mbak Rey? Tadi Saya mau mendengar suara nada-nada tinggi, datang ke sini dengan nada tinggi, endingnya mau jadi gimana ya? Tolong deh, Fatsun, tata krama. Kita ini bersama-sama mencari jalan keluar, justru untuk yang kebaikan yang indah. Yang indah, tolong dong. Mari kita sama-sama. Ya, saya mendengar bahwa Mas Imron yang minta pisah akhirnya. Iya, Mas. Kenapa sih sampai segitunya? Karena saya tidak sanggup, Mas, melihat anak saya perlakuan istri saya terhadap Wita, Mas. contohnya membeda-bedakan bisa nggak Mas Imron? Contohnya kemarin, Aha. waktu Wita harus cek ke rumah sakit, kenapa Aha. mesti si Bibi yang antarin? Sebenarnya kan dia bisa, dia ada waktu. Malah dia pergi ke salon, pergi ke mall. untuk apa ada TV di rumah? Bibi hanya ngurusin urusan rumah tangga, Win. Kenapa? Kalau boleh tanya sih Mbak Wiwin, kenapa bukan Mbak Wiwin yang antar? Biasanya kalau anak sakit atau anak pergi ke dokter, ke sekolahan, ketemu guru itu kan orang tua ya, ibu loh biasanya. Saya tahu Mbak, cuman kemarin Intan lebih membutuhkan saya dibandingkan dengan Selalu Wita. Intan yang dibicarakan. Gak pernah Wita. Intan pun anak Tolong beri kamu, sedikit tahu perhatian nggak? buat Wita, Win. Intan itu anak kamu bukan sih? Tapi Wita juga anak kamu, anak kandung kita. Apa sekali karena dia kamu. tidak normal kamu bandingkan antara Wita dengan Intan? Betul. Astagfirullahaladzim. Wita anak kita, Win. Tunggu, Masya Allah, saya agak kaget juga Mbak Wiwin. Jadi memang benar ketidaksempurnaan Wita membuat perasaan Mbak Wiwin itu memang berbeda. Betul begitu? Betul Mbak. Kenapa sih Mbak? Kalau kita boleh sharing, ya Anda pun sudah tidak pakai nama asli dan juga muka Anda ditutupin, wajah Anda ditutupin, barangkali kalau bisa sharing. Apa sih membuat Anda membedakan seperti itu? Sebetulnya saya tidak terlalu membedakan Mas. Cuman di sini Intan lebih membutuhkan saya Mas dibandingkan dengan Wita. Itu saja. Maaf Mbak Wiwin. Kalau misalnya anak dengan tunaganda seperti yang tadi diceritakan sama ya. Mas Helmi, bukannya justru membutuhkan Perhatian perhatian dan bimbingan yang lebih banyak daripada Intan. Betul. Intan itu sempurna ya, lahir batin sempurna. Cantik. Mas Helmi Oke, boleh ya. saya tanya sebentar? Boleh. Silakan, Bu. Bisa digambarkan bentuk kecacatannya seperti apa, Mbak Wiwin? Dia sulit berbicara Mbak. Sulit Iya, berbicara. sulit Secara berbicara. fisik, Kemudian apa Secara lagi? fisik pun dia jalan agak susah. Ya. Lalu apa lagi? Hanya itu Mbak. Dia Wajahnya tidak bisa bicara. normal. Wajahnya normal. Wajahnya normal Mas. Kemudian Dan lain-lainnya iya. semuanya lengkap. Lengkap. Kemudian Cuma Mas, separuh tubuhnya ini agak kelumpuh gitu. Jadi jalannya juga agak. ya, saya juga ingin tanya ke Mas Imron ya. Dari kecil, dari sejak lahir, Wita itu, Mas Imron ikut terlibat nggak untuk membantu Mbak Wiwin mengurus Wita?
Jelas Bu, saya ikut terlibat. Karena Sejauh saya- apa terlibatnya? Karena biasanya kan ibu yang tinggal di rumah, ayah bekerja. Seberapa jauh terlibatnya? Siapa yang lebih banyak menangani Wita sejak lahir sampai sekarang? Itulah masalahnya, karena Wita selalu ditangani oleh pembantu saya Bu. Apakah Karena betul? saya kerja, saya cari uang. Apakah betul begitu, Mbak Wiwin? Apakah Mbak Wiwin memang selalu menyerahkan Wita pada pembantu sejak Wita lahir? Enggak juga, Bu. Kamu akui, Win. Memang si Bibis terus yang ngomong ngurus Wita. Saya kan sibuk juga dong, Mas, di luar. Sibuk apa kamu? Cuman ke salon terus, ikut arisan. Oh, sekarang kamu ungkit-ungkit itu. Aku nggak ngungkit. Aku nggak ngungkit, Win. Cuman tolong kamu sedikit beli perhatian buat Wita.